Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Suara Gembala pada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan pada hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan berikan kemampuan pada kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang mencari ketenangan dengan cara berjuang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Bahkan ada yang menambahkan dengan menjadwalkan piknik atau liburan untuk menenangkan dirinya dari stres karena kerja keras setiap hari. Ada juga seorang ibu yang tenang kalau sudah menyiapkan makanan untuk seisi rumahnya. Para lulusan sarjana tenang jika telah mendapatkan pekerjaan. Para pedagang tenang jika dagangannya laris. Para pengusaha tenang jika usahanya lancar dan menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan. Bahkan para penderita sakit akan tenang jika dinyatakan sembuh oleh dokter yang mengobatinya. Tapi saudara-saudariku, bagaimana jika keadaan tiba-tiba berbalik 180 derajat? Para penanggung jawab rumah tangga tiba-tiba merasa stagnan dan tidak mampu berbuat apa-apa di dalam kehidupannya. Oh, pasti dunia berubah warna. Dari cerah menjadi buram, keceriaan menjadi ketakutan, pengharapan menjadi sebuah keraguan. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, respon orang percaya seharusnya berbeda dengan respon dunia ini. Karena rasa tenang atau nyaman yang dimiliki orang percaya tidak ditentukan oleh baik buruknya keadaan dalam hidup ini. Tetapi karena dalam segala keadaan Allah ada di pihak kita. Allah tidak pernah melepaskan tangannya. Ia senantiasa menuntun kita dalam segala keadaan. Karena maut sekalipun tidak akan pernah menggoyahkan ketenangan jiwa orang percaya. Inilah jawaban mengapa kita masih bisa melihat ada orang yang tetap memuji Tuhan dengan segenap hati dalam ketidakberdayaan di tempat tidur karena sakit yang cukup lama. Ada orang yang masih bisa berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasi terakhir yang masih bisa kami makan pada hari ini. Karena yang terpenting dalam hidup ini sesungguhnya bukanlah keselamatan tubuh, tetapi keselamatan jiwa itu jauh lebih penting di dalam hidup ini. Dengan demikian, marilah kita hendaknya tetap tenang dalam segala keadaan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa bersama kita. Dan tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari kasih dan cintanya Tuhan. Yesus yang ada di dalam hati kita, Yesus yang kita imani, tak akan terkalahkan oleh apapun juga. Maka miliki Kristus di dalam hatimu senantiasa, maka nyamanlah jiwamu selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudariku, sebelum kita bersatu di dalam doa, saya teringat dengan satu tokoh yang bernama Horatio Spafford. Dia adalah seorang pengusaha yang sangat sukses dari Chicago. Tetapi dia harus mengalami kejatuhan ekonomi
dan juga kehilangan anak laki-lakinya sebelum kejatuhan ekonomi itu. Ditambah lagi, dia harus kehilangan semua putrinya saat kecelakaan kapal yang terjadi pada tanggal 22 November 1873. Dan dalam keadaan demikian, ia merasakan kekuatan yang daripada Allah. Dan dia menciptakan sebuah lagu, It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Mari kita nyanyikan lagu ini 2 ayat saja untuk menguatkan setiap kita dalam segala keadaan yang kita alami. Ketika hidupku sentosa teduh ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teguh. Sebab Kristus telah menyelamatkanku, darahnya menebus jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Hati kami tenang Tuhan, jiwa kami nyaman Bapa, karena Engkau selalu ada beserta dengan kami. Biarlah firman ini terus meneguhkan kami, agar kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Karena Tuhan selalu ada di pihak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan beserta kita.